sebagian mikroba merusak tanaman, Sebagian lain justru jadi bodyguard akar. kenalin, ini dia Trichoderma. Gue mau ambil sampel kedua nih di area rhizosphere. Karena kita ambil dari tanah ke dalam 10-15 cm. Nah terus cara kerjanya gimana tuh Ki? Nah kebetulan gue udah bawa nih isolat F1 Trichoderma murni dari Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit UPTD. Ini isolat murni Trichoderma. Jadi Trichoderma ini tuh punya 4 cara kerja. Yang pertama itu kompetisi. Dia itu tumbuhnya radial, cepat, dan agresif. Dia itu nyerobot ruang dan nutrisi di rhizosphere sampai jamur patogen itu kelaparan bahkan sebelum nyampe ke akar. Jadi kayak ngeblok wilayah duluan gitu ya? Persis. Yang kedua ini mikoparasitisme. Ini yang paling agresif. Jadi hifa dari jamur Trichoderma ini ngelilit hifa jamur patogen secara spiral, lalu dia ngeluarin enzim seluler yang menghancurin sel dari luar dan dia makan dari dalam. Ketiga itu antibiosis. Jadi Trichoderma ini tuh ngeluarin senyawa racun, senyawa toksik, gliotoksin dan peptidol ke dalam tanah. Ini tuh racun alami untuk menghancurin membran sel dari patogen. Yang terakhir, di saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, miskin hara dan juga daerah kekeringan ekstrim, Trichoderma ini dia akan menciptakan spora berdinding tebal dan dia akan dorman di tanah. Akan aktif lagi dari sleep mode-nya ketika ada irigasi atau pupuk organik yang bisa kita sebut sebagai Chlamydospora. Mate. Jadi dia tuh bukan cuma nyerang patogen musuh ya, tapi dia juga bikin tanaman tumbuh. Betul, makanya Trichoderma ini masuk ke dalam kategori PGPF atau Plant Growth Promoting Fungi. Dia itu green flag banget di dunia kapang. Tapi bukannya Trichoderma tuh juga memproduksi auksin, biberilin, sama sitofin ini ya? Betul, itu yang ngedorong akar lateral itu tumbuh masif dan batangnya lebih kuat, juga efisiensi fotosintesis jadi naik. Dan gak cuma itu, dia juga ngelarutin fosfat yang dimana nanti akan diserap oleh akar tanaman untuk melatih sistem imunnya supaya dia kuat ketika ada jamur patogen selanjutnya. Simpelnya bisa kita sebut vaksinasi tanaman. Nah, sampel tanah ini bakal gue bawa dan ini harus diuji di lab karena harus dimurnikan, dipurifikasi, dan diidentifikasi jenisnya Trichoderma dan bukan kontaminan. Dan di part selanjutnya, kami bakal tunjukin cara perbanyakan Trichoderma pakai 2 sampel isolat murni dan juga media pancingan di Inlanders Mini Lab. Stay tune dan jangan lupa buat nyawit juga.